Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, pada akhir zaman ini, setan tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin singkat, sehingga iblis bekerja keras memakai orang-orang yang hatinya sudah jauh dari kasih karunia untuk menyesatkan banyak orang, agar banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Paulus juga membangkitkan orang mati yang bernama Yutikus. Nah, sahabat official, silakan kalian pause dulu videonya, baca baik-baik ayatnya biar kami ulangi. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Paulus juga membangkitkan orang mati yang bernama Yutikus. Nah, menurut doktrin Kristen ini, Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus disebut Tuhan oleh mereka, dan sekarang Yesus ada di dalam Paulus, dan Paulus menjadi Bapa. Pas banget ya trinitasnya, Bapa menjadi Yesus, Yesus menjadi Paulus, dan Paulus menjadi Bapa. Bukankah begitu ya logikanya? Silahkan kalian sahabat netizen dan sahabat-sahabat Kristen untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil untuk kita renungkan bersama. Bagaimana seorang ibu muslim tadi ini memotong video dan dia berkata bahwa Bapa dan Yesus adalah satu, dan Yesus di dalam Paulus, dan Paulus menjadi Bapa. Saudara yang terkasih, di video tadi itu ada ayat yang mereka taruh di depan layar itu, 1 Korintus 4 ayat yang ke 15. Namun saya baca dari ayat yang ke 14 ya, dengan perikopnya itu, saudaraku yang terkasih, rendahkanlah dirimu. Di ayat yang ke 14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Jadi Paulus ini posisinya sebagai bapa rohani, bukan bapa sang pencipta. Walaupun Paulus melakukan banyak mujizat, mujizat itu di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama Paulus. Jadi kalau Bapa dan Yesus itu adalah satu, betul. Karena Bapa dan Yesus itu adalah satu, karena Yesus itu adalah firman. Namun Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus melakukan mujizat-mujizat bukan karena dia itu sang pencipta atau sebagai Bapa yang menciptakan alam semesta. Tapi Paulus melakukan mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi posisi ayat ini bukan Paulus itu sebagai Bapa sang pencipta, tapi sebagai Bapa rohani. Ayat yang ke-15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Jadi Paulus di sini menjadi bapa rohani dari setiap jiwa-jiwa pelayanan. Saya punya banyak jiwa pelayanan itu, ada umur mereka sudah 60 lebih, bahkan 70. Tapi di depan saya mereka memanggil saya Bapa karena status saya sebagai bapa rohani. Walaupun secara jasmani mereka itu lebih tua, tapi secara rohani saya lebih tua karena mereka itu hasil penginjilan. Yang tadinya walaupun setua, mabuk dan sebagainya, mereka berubah
dan mereka mulai bersyukur kepada Tuhan, sehingga di depan saya mereka panggil saya Bapa sebagai Bapa rohani, bukan Bapa sang pencipta, ya, seperti tuduhan tadi dalam video itu. Saya percaya bahwa apologet Kristen itu tidak punya bermaksud demikian, tapi dia yang dari pihak sebelah ini potong ini video dan dia mulai rekayasa dengan pola pikirnya sendiri bahwa Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Paulus, Paulus menjadi Bapa. Paulus jadi Bapa bukan sang pencipta. Jadi jangan kau kaitkan itu dengan Tritunggal. Di sini Paulus jadi Bapa sebagai Bapa rohani. Saya baca sekali lagi ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Jadi Paulus berkata, ya saudara kekasih, Yesus di dalam diri Paulus. Makanya Paulus melakukan banyak mujizat itu demi nama Yesus, bukan nama Paulus. Namun Paulus berkata, dia adalah Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi jiwa-jiwa pelayanan hasil penginjilan Paulus, maka Paulus itu sebagai Bapa rohani di depan mereka, saudara. Jadi Paulus itu bukan jadi Bapa sang pencipta yang seperti dituduhkan tadi. Nah, ini pemahaman yang keliru yang menyesatkan banyak orang. Pemahaman yang dikarang sendiri, tidak sesuai dengan dasar-dasar Alkitab. Hanya asal copot ayat, baca sepotong-sepotong, dan dia mulai tafsirkan sesuai dengan pola pikirnya sendiri, hanya untuk menghina kekristenan, saudara yang terkasih. Jadi Paulus di sini bukan dia masuk di dalam Tritunggal. Paulus di sini dia di dalam Yesus dan dia sebagai Bapa rohani hasil penginjilan, saudara. Jadi sekali lagi sobatku yang saya kasihi dalam Yesus, Paulus tidak masuk di dalam Tritunggal. Ya, Tritunggal itu saudara Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bukan masalah jumlah. Orang-orang di luar Kristen yang selalu menuduh masalah jumlah. Alkitab tidak pernah berkata orang Kristen menyembah tiga Allah. Hanya orang-orang di luar Kristen yang selalu menuduh, saudara. Orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa itu disebut Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia menciptakan manusia, sehingga di depan sang pencipta kita adalah anaknya. Makanya kita manggil dia Bapa. Bapa yang dalam bentuk roh, tidak bisa dilihat oleh siapapun, tapi firman-Nya datang ke dalam dunia agar manusia bisa melihat Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Yesuslah yang mengerjakan karya keselamatan. Jalan itulah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk menerima anugerah keselamatan. Saudara tidak menerima Yesus, maka saudara tidak bisa menerima anugerah keselamatan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita ikuti dan percaya kepada setiap perkataan-perkataannya, maka kita akan sampai ke sorga. Haleluya.